Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, summa alladzi farada alaina siyama syahri ramadhan wa fassala lana ahkamahu bil bayan. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sahibi syafa'atil uzama wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jamaah salat Isya beserta salat sunnah tarawih dan witir yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga malam hari ini kita dipertemukan di malam yang ke-11 bagi kita yang memulai Ramadan hari Ahad, dan malam ke-12 bagi yang memulai hari Sabtu. Bahkan ada yang sudah masuk malam ke-13 karena ada yang mengawali puasa itu hari Jumat. Tapi saya yakin insya Allah perbedaan itu bukan untuk mengkotak-kotakkan kita, bukan mengklaim siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau 28 dan 29 dengan 30 puasa, kan kalau terjadi nanti tanggal 2 Mei kita lebaran bersamaan, maka secara otomatis yang memulai hari Sabtu itu puasanya 30, yang hari Ahad 29. Nah, kalau kita lihat sejarah, Rasulullah 8 tahun menjalani Ramadan ketika beliau hidup, karena turun perintah puasa itu di tahun kedua Hijriah beliau di Madinah. Umur beliau pada waktu itu 55 tahun. Nah, beliau meninggalkan 63. Dalam 8 tahun itu ternyata Rasulullah 4 kali puasa 30 hari, 4 kali juga puasa 29 hari. Berarti ada dalil yang puasanya 29, yang 30 juga ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu kalau puasanya 28. Yang lebih parah lagi kalau puasanya 31 hari. Dan itu sangat tidak mungkin. Mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini kita mampu menjaga keistiqomahan kita sampai akhir Ramadan. Karena kalau saya ibaratkan Bapak Ibu, orang-orang yang masuk Ramadan itu seperti Bapak Ibu pernah mungkin tahu yang namanya buah aren. Buah aren yang biasa orang Bugis bilang indruk kalau tidak salah. Pohon aren yang biasa dibuat ada namanya gula aren. Tapi yang saya bahas itu adalah buahnya. Karena aren dengan kelapa itu adalah serumpun, satu pohon yang sama, makanya buahnya itu sama. Cuma kelapa lebih besar, kalau pohon aren itu kecil buahnya. Itu buahnya, itulah yang diproses, diolah menjadi namanya, ibu-ibu tahu itu. Apa namanya itu Pak? Kolang kaling. Ya, kolang kaling itu Pak yang dicampur biasa di es buah dengan palu butung. Ibaratnya gini, itu buah aren kalau mau dijadikan kolang kaling itu kan ada proses, tidak langsung menjadi kolang kaling. Yang pertama direbus dulu, kurang lebih 1 jam direbus untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu baru dibelah. Buahnya itu biasanya 2 biji dalam isinya itu Bapak Ibu.
Setelah itu tidak langsung dimakan, nanti direndam dengan air kapur kurang lebih 1 hari 1 malam untuk membersihkan semua kotoran pada kolang-kaling. Nanti hasilnya menjadi kolang-kaling, itu yang mahal harganya. Sama dengan manusia ketika masuk Ramadan. Awal Ramadan seperti kita buah aren, padat Pak. Tapi seiring perjalanan waktu, karena ini sudah kita masuk fase kedua. Fase pertama kata ulama, fase rahmah 1 sampai 10 malam sudah kita lewati. Tentu harapan kita bersama, mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan mulai hari pertama sampai hari ke-10, insya Allah diterima di sisi Allah, menjadi investasi akhirat bagi kita semua. Dan rugilah orang yang melewati begitu saja hari pertama sampai hari 10. Kalau puasa Pak biasa di semua orang, karena itu kan menjadi sebuah kewajiban. Yang masalah itu yang sunnah, termasuk salah sunnah tarawih. Karena ada orang mengatakan kan tarawih sunnah aja, tidak ada masalah ditinggalkan. Yang jelas kita puasa di siang hari. Saya bilang Bapak Ibu, itu puasa dengan sholat tarawih itu satu paket. Makanya puasa dengan tarawih itu ibaratnya kesabaran dengan kesyukuran. Kenapa sabar? Di siang hari kita tidak makan dan tidak minum, menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Yang diuji adalah kesabaran kita di hadapan Allah. Tiba waktu berbuka puasa, pasti gembira kita. Kata Rasul, lisaimi farhatan. Ada 2 kebahagiaan yang diraih bagi orang yang berpuasa. 1, bahagia waktu berbuka. Yang kedua, bahagia nanti ketemu dengan Tuhannya. Karena kan kata dalam sebuah hadits qudsi, kullu amaluhu adam bi illa siyam fa innahu ajzibih fa innahu li wa ajzibih. Semua amal anak cucu Adam untuknya kecuali puasa, kata Allah, wa ana ajzibi, itu adalah untukku, maka aku akan membalasnya. Karena pahalanya tak terhingga Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang waktu berbuka tidak bahagia, 2 kemungkinan itu Bapak Ibu. Tidak puasa atau mungkin memang ada masalah. Kenapa kita bahagia? Bayangkan kurang lebih 12 atau 13 jam kita berjuang, melahan lapar dan haus. Padahal makanan minuman mungkin tersedia, sanggup ki untuk beli, sanggup ki untuk melakukan. Tapi kita dah lakukan itu karena ada kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba waktu berpuasa, kita baca doa, Allahumma lakasumtu. Ada juga yang membaca Allahumma lakasumna. Ada lagi yang mengatakan yang mana yang benar ini Ustaz? 9 dua-duanya benar. Allahumma lakasumtu itu kan tunggal untuk dirinya. Tapi kalau Allah mengatakan Allahumma lakasumna, hakikatnya doa itu untuk dirinya dan saudaranya yang berpuasa. Ketika berbuka tidak sempat baca doa, maka sesungguhnya dia telah bersedekah kepada saudaranya yang tidak sempat baca doa. Itu hebatnya Pak. Jadi Allahumma lakasumna. Sama dengan ketika kita bangun tidur, kan ada doanya itu Pak, disunnahkan baca. Allahumma barik lana. Oh salah, berarti sadar jadi. Alhamdulillahilladzi, ada yang membaca ahyani, ada ahyana. Ahyani kembali kepada dirinya, ahyana kepada kami. Kenapa ahyana itu lebih utama? Sebab mungkin ada saudara kita sesama muslim yang tidak sempat baca doa bangun tidur, maka sesungguhnya kita doakan mengambil itu, memberikan doa untuknya. Itu subhanallah. Sama dengan Allahumma barik lana. Kenapa bukan Allahumma barik li ketika kita makan nasi atau makan ayam atau makan ikan? Itu semua yang melakukan petani, nelayan, peternak itu, sampai yang menjual di pasar, sampai di rumah dimasak oleh istri tak. Itu semua kita doakan keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Islam, karena kita ini adalah persaudaraan. Maka itulah Al-Qur'an menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah,
sesungguhnya engkau itu bersaudara. Nah, inilah yang perlu kita rajut kebersamaan ini. Jadi itu Bapak Ibu, pas berbuka kita bersyukur. Manifestasi syukur itu kita salat sunat tarawih. Jadi malam salat ini maqam Ramadan itu makna syukur. Jadi sabar syukur menyatu di Ramadan. Puasanya sabar, salat tarawihnya itu rasa syukur kepada Allah. Jadi kalau ada yang bersabar kemudian tidak bersyukur, itu timpang nih. Atau ada yang bersyukur tapi tidak bersabar, lebih parah lagi. Jadi dua-duanya. Makanya yang tadi puasa, malam ini datang sholat tarawih, dia padukan sabar dan kesyukurannya di hadapan Allah dengan melaksanakan sholat tarawih yang sebentar kita lakukan. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau bisa tunggu sampai witir selesai Pak Imam. Karena dalam hadis Rasulullah, siapa yang berjamaah sholat malam bersama dengan imam sampai selesai, maka dihitung mendapatkan keutamaan semalam suntuk sholatnya. Kan ada juga orang Pak, ya sudah 2 rakaat lari pulang, bawa lagi sandal orang pulang. Saya pengalaman pertama Ramadan, hilang sandal. Jadi saya ceramah malam pertama Pak, malam Ahad. Pergi ceramah, pas pulang Kak, tidak ada sandalku, mudah-mudahan sebentar di sini ada Ji. Pengalaman pertama, dan itu yang tidak bisa kulupakan Ramadan tahun ini, karena langsung hilang sandal. Tapi ternyata alhamdulillah hilang sebentar waktu karena kembali Ji. Karena ternyata pengurus masjid waktu saya bilang, pakai miki Ustadz, mungkin tertukar itu. Ternyata kalau marah tidak mau hilang Pak Bu, alhamdulillah kembali. Tadi saya ceramah subuh diborong, kulupa juga handphoneku. Sampai Mak di pertengahan jalan, kulupa handphoneku, balik lagi. Ternyata ada di mimbar. Jadi ini saya pegang-pegang, jangan sampai kulupa lagi. Jadi sesuatu kalau tidak mau hilang, insya Allah sama dengan hidup ini. Jadi alhamdulillah sebentar kalau bisa tinggal sampai sholat witir 8 rakaat tadi, 8 rakaat. Dan insya Allah tidak terlalu panjang kalau Pak Ustadz sekalipun beliau sanggup 30 juz sebenarnya tiap malam. Karena ada sekarang yang mempraktekkan, dia mau tiru itu di Mesir. Di Mesir itu memang rata-rata masjid di sana menurut teman-teman alumni Timur Tengah itu banyak masjid memang 8 rakaat tapi 30 juz Pak Imam. Tapi saya bilang kalau di Indonesia jarang-jarang. Nah, sekarang ada yang praktekkan. Kalau di sini kira-kira dipraktekkan besok malam, saya yakin mungkin 3 yang tinggal. Yang pertama Pak Imam, yang kedua yang MC, yang ketiga yang pegang kuncinya masjid. Mungkin ya Ustaz yang ceramah juga mengatakan, minta maaf Kak ada caraku ini malam. Ada sesat 30 juz. Tapi ya jadi sebentar tinggal syukuri nikmat Allah. Tadi setelah itulah makanya awal-awal Ramadan itu seperti buah aren itu. Tapi lama-lama untuk menjadi kolang-kaling yang terbuka pertama dulu adalah getahnya Ustaz. Getahnya itu setelah dimasak. Setelah dimasak, dibuka, dibelah, dibuang kulitnya. Makanya muncullah kolang-kalingnya. Tapi direndam lagi 1 malam. Siapa tahu ada kotorannya. Direndam biasanya dengan air kapur. Akhirnya mahal nilainya kolang-kaling. Di akhirnya sama dengan manusia yang berjuang di Ramadan. Di awalnya itu ibaratnya buah aren. Tapi pelan-pelan tinggal kita mami. Mungkin jadi getahnya, mungkin jadi kulitnya, atau kolang-kalingnya. Yang menentukan kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi yang getahnya itu yang 1 malam pertama hilang dari di masjid. Akhirnya selanjutnya kulitnya tidak ada tomi. Jadi yang bertahan itulah kolang-kaling yang mahal harganya. Kualitas kita di hadapan Allah ditentukan di penghujung Ramadan. Mampu nggak kita menjadi orang-orang yang mampu istiqamah itu? Nah inilah awal. Belum Pak masuk materi berapa lama Ustaz? Ya tergantung saya. Kalau saya tergantung saya Ustaz itu ini sudah hampir 8:30. Baik, saya masuk inti materi. Saya minta maaf lahir batin, siapa tahu sebentar ada pembahasan saya yang berulang dengan guru-guru kita para ustadz sebelumnya yang kurang lebih sudah 20 nih. Karena kalau setiap malam 10 kemudian ditambah subuh, subhanallah luar biasa. Cuma minta maaf kalau ada yang berulang itu mempermantap. Tapi kalau ada yang baru, insya Allah tambahan ilmu bagi kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masuk
Hidup ini Bapak Ibu itu sebuah perjuangan. Perjuangan itu memang membutuhkan sebuah pengorbanan, dan inilah hidup. Saya biasa ibaratkan begini, kalau kita mau makan itu durian, butuh pertarungan Pak Bu. Butuh kekuatan untuk membuka kulitnya itu durian. Terkadang tusuk berdarah, tapi kita tidak putus asa, karena kita yakin di balik duri itu yang menusuk kita ada sesuatu yang nikmat di dalamnya, buahnya durian. Sama dengan ujian, ibu-ibu yang diuji dengan minyak goreng wajar, bapak-bapak yang diuji dengan susahnya solar, mahal lagi Pertamax. Makanya Ustaz saya naik motor karena mahal di bensin. Kalau naik mobil kan jangan sampai tidak seimbang dikasih transport. Saya cuma bilang sama panitia pengurus masjid, jangan kita terlalu dipikir. Saya bilang haram hukumnya seorang ustadz meminta imbalan ketika datang berceramah dan berdakwah. Tapi berdosalah pengurus masjid kalau pula ustadz tidak dikasih transport. Bahaya kayak ustaz. Jadi ini ujian Bapak, semua kita diuji. Saya katakan itulah bedanya dunia pendidikan dengan pendidikan dunia. Dunia pendidikan orang belajar setengah mati, kemudian akan dikasih ujian. Tapi pendidikan dunia kita diuji dulu untuk mengambil sebuah pelajaran. Ramadan ujian untuk mengambil sebuah hikmah dan pelajaran di dalamnya. Tujuannya apa? Menjadikan kita manusia yang mampu bahagia dunia dan akhirat. Sekarang kuncinya bagaimana bisa menjadi orang bahagia. Satu Bapak Ibu, kalau mau bahagia, bahagiakan Allah dalam kehidupan kita. Caranya Ustaz, imtithalu awamirillah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabuhu nawahi, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Saya pikir jelas Bapak Ibu. Termasuk kalau berbicara tentang kehidupan, kalau agama mengatakan wa'tasimu bihablillah, sambunglah hubungan talimu di jalan Allah, wala tafarraqu, jangan kau bercerai-berai. Kita sekarang Pak terkadang, makanya Rasulullah kan pernah menyampaikan, umatku seperti buih di tengah lautan, centang perenang, gampang dihancurkan Pak. Kemarin coba milih demo teman-teman adik-adik mahasiswa, sahabat-sahabat kita di mahasiswa, macam-macam tuntukannya. Ada yang mengatakan apa itu, di tulisan-tulisan meme kayak itu yang mengatakan tolong jangan dikasih naik harga minyak termasuk uang panai. Apa hubungannya? Ada yang mengatakan lebih baik 3 ronde daripada 3 periode. Apa tahu hubungannya? Ya terlepas dari itu, perjuangan perlu. Tapi kalau perjuangan dibalik ada yang menunggangi, itu yang bahaya. Saya pikir persatuan yang kita jaga. Kalau bangsa Indonesia ini kekuatan Islam dihancurkan, maka yang ketawa adalah musuh-musuhnya Islam. Makanya raju kebersamaan, momentum Ramadan menjadikan kita manusia. Mudah-mudahan kita mampu menjaga persaudaraan dan persatuan itu. Nah, ketika Allah menyampaikan sambung hubunganmu, perkuat hubunganmu, jangan bercerai-berai. Itu sama dengan kewajiban ketika kita dituntut aqimis shalah wa atuz zakah kutiba alaikumus syiyam. Itu sama dengan posisinya dalam hukum agama. Jadi kalau kita ingin bahagia, apa yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran, lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah, jauhi. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, bahagiakanlah orang tua. Makanya di Al-Quran itu wa'budullah wa bil walidaini ihsana, itu beriringan. Apalagi kalau berbicara orang tua Bapak Ibu, itu paling istimewa itu ibu. Makanya ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kepada siapa saya mengabdi? Kata Rasul, ummuka, ibumu, baru abuka, bapakmu. Ada lagi yang menafsirkan 1 suami 3 istri. Sembarang bukan. Kenapa ibu lebih istimewa? Saya ambil satu sisi saja.
Kalau banyak sisi lah makin ceramah. Ada 5 air yang tidak bisa dibalas seorang anak kepada ibunya. Yang pertama air ketuban. Gak bisa dibalas Bapak Ibu. Itulah yang menghidupkan kita kurang lebih 9 bulan 10 hari waktu normal. Yang kedua air darah. Ketika ibu melahirkan, dalam Islam ada namanya itu kan nifas. Itu kan keluar darah setelah melahirkan. Disitulah ketulusan seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Coba lihat Pak Bu, lahir anaknya, pernah kita dengar ada ibu tempeleng anaknya ketika lahir? Kurang ajar, hampir gak mati. Di situ perjuangan seorang ibu, satu kakinya katanya dikubur, satu kakinya di rumah sakit, berjuang antara hidup dan mati. Bapak apa yang lakukan? Pasang status, resah dan gelisah, menunggu di sini. Paling bagus sebenarnya itu suami tabe, bapak-bapak yang laki-laki. Kalau suami Pak mau melahirkan, saya praktekkan itu Pak, sesuai pesannya guru, dampingi istri tak. Kalau perlu ambil posisi di sebelah kirinya, usap kepalanya, tiupkan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bimbing itu. Tapi jauh lebih bagus kalau kita bawa nomor rekening, tak kasih lihat saldonya ATM, supaya tidak terasa sakit. Usap, kebisikkan itu kalimat. Kalau tidak bisa dilarang masih di dalam persalinan, lebih bagus berwudu, angkat tangan takbiratul ihram 2 rakaat hajat kepada Allah supaya istri tak itu berikan kemudahan di sisi Allah. Itu paling utama. Orang tua kita dulu lentos sudah suruh minum minyak goreng. Ada biasa itu Budi? Ya Bu. Halo? Tidur ke orang di atas. Ngomong lagi setengah mati kayak bicara. Ada di orang di atas. Itu orang tua dulu kalau setengah mati kan ada namanya pembukaan 1, pembukaan 2 sampai pembukaan 9 katanya. Kalau itu perempuan Pak, ada yang susah terbuka. Orang tua dulu suruh minum minyak goreng, dibilang supaya licin. Apa tahu sih hubungannya minyak goreng? Sekarang saja mungkin bikin pisang goreng setengah mati minyak goreng. Paling bagus itu oli. Kan licin itu. Nah bilang Ustaz pitikanakannya masa oli disuruh diminum. Yang paling bagus itu doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu paling bagus Bu dibaca di saat berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang anak. Di situ ketulusan ibu lahir anaknya kodong usap-usap, alhamdulillah ya Allah, tidak ada tempeleng anaknya. Yang ketiga air susu, gak bisa dibalas. Yang keempat, air matanya ibu. Terkadang bangun tengah malam kodong berdoa ketika anaknya sakit, ketika anaknya butuh sesuatu. Ibu gak punya apa-apa, dia bangun kodong, padahal masih mau tidur. Sampai bengkak matanya mama, menangis tengah malam dan mendoakan anaknya. Bapak bengkak matanya, kelebihan tidur. Ibu luar biasa. Yang terakhir, air keringatnya ibu mengasuh, membesarkan kita sampai kita bisa menjadi orang. Maka disitulah sering ada ungkapan, satu orang ibu bisa merawat sampai berapa anak? Sampai 1 lusin 12 orang. Tapi 12 orang anak belum tentu mampu merawat 1 orang ibu. Subhanallah, bahagiakan orang tua, Allah akan bahagiakan hidupmu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Yang ketiga hadirin, yang terakhir, ketika kita ingin bahagia, maka bahagiakanlah seluruh makhluk ciptaan Allah di atas permukaan bumi ini. Siapapun dia, apapun dia, apalagi manusia yang penciptaan di antara seluruh makhluk paling sempurna. Katanya dalam hadis kudusi, "Man lam yarhamkum fil ard wa man lam yarhamkum fis sama." Siapa yang berbagi di bumi, niscaya yang di langit akan berbagi untuknya. Bahagiakan saudara-saudara kita. Ibu, tadi dibacakan MC, insya Allah besok ada yang bawa pembuka puasa. Kalau paling bisa bawa yang terbaik di antara yang baik.
Kan ada tong orang tinggi kali-kalinya. Dia bilang cari mingkiko yang 3 hari tidak laku-laku kan murah. Nah bawa ke masjid. Nah makan semua yang buka puasa. Mencret semua. Akhirnya tidak ada orang salat tarawih. Dapat bencana Masjid Ar-Rahman. Mana Pak Imam? Mencret kodong karena tadi makan di jalan kote 3. Nah itu ternyata basi mitoge. Nah datang jadi mau salat tarawih. MC-nya sakit perut ki. Enggak jadi nih orang. Ustadznya alhamdulillah kebetulan tidak buka di sini, masih sempat berdiri. Apa maksudnya? Sesuatu yang terbaik kita berikan di jalan Allah. Sesungguhnya bukan untuk siapa-siapa. Kita bawa di sini bukan untuk orang sini. Kita bawa ke sini bukan untuk Allah pengurus masjid panitia Mali Ramadan, tapi untuk in ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirinya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan itu bukan karena jabatan dan kedudukan. Belum tentu Pak orang bahagia. Jokowi kita kira bahagia, belum tentu Pak. Saya lihat kemarin ada postingan di WA, muntip kalau dibilang selesai mereka demo. Pusing pikir ini. Mana minyak goreng susah, harga-harga semakin mahal, pusat tetap putar otaknya. Belum piutang negara jatuh tempo. Ibu kota negara butuh modal, pusing itu Pak. Kita kira gampang. Jangankan presiden, di Makassar saja, RT saja Pak, dipecat. Ada di sini. Sama Pak RT. Jadi saya bilang, tapi begitulah hidup Pak. Jadi jabatan kan begitu. Jadi biarkan saja Pak RT. Mau apa terserah. Kau pecat, kau angkat, kau kembali urusanmu. Pokoknya saya tidak pernah dipecat menjadi hamba Allah. Kalau dipecat mungkin jadi hamba Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau RT apa Ji? Apa Ji? Paling 1 juta di gajinya, lebih banyak masalahnya. Kira-kira gitu Pak. Jadi ambil hikmahnya. Belum tentu itu RT bagi. RT sebelum tentu Pak. Jadi sama dengan harta dan materi saya katakan, belum tentu yang punya rumah bagus itu mobil berderet kita kira bahagia, belum tentu. Mungkin kita tidak ada mobil tapi santai ki. Tidak ada dipikirkan jatuh tempo pajaknya, cicilan dan suratnya. Orang mau pusing. Kredit 1 belum lunas. Yang lain kita alhamdulillah mau tidur kita ada pusing tak. Makanya kata Rasul, laisal ghina. Sesungguhnya kekayaan itu bukan karena harta dan materi apapun, walakinnal ghina nafs, kekayaan jiwa dan batin. Untuk mendapatkan itu tentu kita taat kepada Allah, jauhi larangannya, berbakti kepada kedua orang tua, muliakan sesama. Insya Allah hidup ini akan terasa indah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya karena masih ada kesempatan, saya titip 2 pesan Pak, kata terakhir ini. Karena kita masih di pertengahan Ramadan, butuh semangat, kekuatan. Yang pertama kekuatan fisik untuk menjalani Ramadan ke depan. Karena itu Pak, tingkatannya semakin naik Ramadan semakin itu berat itu Pak. Kan begitu Pak. Sama dengan kelas 1 ki dulu masih gampang, 1 tambah 1 2. Tapi kalau naik nih lagi agak berat nih. Jadi saya mau kasih amalan 1. Di saat sahur Pak, ini butuh fisik sahur. Usahakan tutup sahur kita kalau ada kurma jauh lebih bagus. Kurma Pak 1 biji. Kurma itu 1 sebelum dimakan secara jasmani kasih makan ruh dulu. Ruh itu bismillah, baca salawat kepada Rasul, hirup itu sampai masuk ke dalam. Kemudian makan kurma 1 biji. Setelah itu tutup dengan air putih, bacakan bismillah, salawat kepada Rasul, baca Fatihah 1 kali, kemudian inna a'tainakal kautsar 7 kali ditiup di air. Kemudian minum. Insya Allah besok biar bagaimanapun teriknya matahari, Bapak Ibu tidak akan merasakan hausnya puasa. Insya Allah. Yang kedua, kalau puncaknya puasa di siang hari kita letih, lemah, lesu, loyo, kurang tenaga, jangan minum samobion, batal ki puasa tak. Saya diajarkan guru Pak, angkat tanganmu nak, bacakan bismillah, salawat kepada Rasul, baca Fatihah 7 kali. Jangan disebut, kan beda itu dibaca dengan disebut. Ini disebut ki Fatihah, 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 Fatihah.
Bukan itu yang dimaksud. Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai waladhdallin 7 kali. Usapkan dari ujung rambut dan semua badan yang bisa kita pegang. Insya Allah Allah berikan tenaga dan kekuatan, Pak. Sudah miku baca Ustaz, nah tambah mantu Kak, tidur maki kurang tidur gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salama kita pada salama. Mudah-mudahan malam ini kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Ar-Rahman di malam ke-11 bulan suci Ramadan. Semoga nanti kelak insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama orang yang kita cintai, orang yang kita rindukan, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjuangan tak yang 10 hari insyaallah itu menjadi kunci, dan selanjutnya kita mampu menjaga. Wal afu minkum, minta maaf lahir batin. Semoga Allah berkahi pertemuan ini. Akhirnya illa man atallaha biqalbin salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.